Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kelompok kami yang terdiri dari Cika Dwi Melia, Priska Laurencia, Khairul Nur Aziza, Sarah Khairunisa, dan saya sendiri, Siva Azari, akan memberikan opini kami tentang kasus rasisme yang terjadi di Indonesia. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu rasisme. Rasisme merupakan suatu sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia menentukan pencapaian budaya atau individu, bahwa suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras yang lainnya. Selanjutnya, ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi dan etnis, terutama pada pasal 6 yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf B, angka 1, angka 2 atau angka 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau didenda dengan paling banyak 500.000. Selanjutnya, saya akan menyebutkan harapan adanya undang-undang. Harapan adanya undang-undang mengenai sistem rasisme adalah berkurangnya kasus rasisme di Indonesia, tetapi sampai saat ini masih saja terjadi beberapa kasus rasisme di Indonesia. Berikutnya, sebagai contoh dari tindakan rasisme, perlakuan terhadap bangsanya sendiri yaitu rasisme terhadap masyarakat Papua. Dan kenyataannya masih ada kasus rasisme di Papua disebabkan oleh beberapa faktor. Saya akan menyebutkan apa penyebab rasisme yang terjadi di Papua. Yang pertama yaitu perbedaan warna kulit dan fisik. Yang kedua, stereotipe yang masih menganggap orang Papua sangat brutal. Yang ketiga, Papua dianggap sebagai daerah yang tertinggal sehingga sumber daya manusianya masih rendah. Selanjutnya, saya akan memberikan beberapa contoh kasus rasisme yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, tindakan rasisme yang meningkat mahasiswa asal Papua yang sedang mencari tempat tinggal di Jakarta. Salah satu tempat kos tidak menerima mahasiswa asal dari Papua. Dengan alasan mahasiswa tersebut berasal dari Papua. Tidak sampai di situ saja. Mahasiswa asal Papua juga dibilang bau oleh petugas toko. Selanjutnya, contoh kasus yang kedua terjadi di Surabaya pada tahun 2019. Ketika tiang bendera yang tadinya berdiri di depan pagar asrama Masan asrama mahasiswa Papua jatuh hingga menyentuh got di depan asrama. Lalu sejumlah oknum mengatakan dan memilih untuk menuduh dengan kata-kata rasis dan malah main hakim sendiri terhadap penghuni asrama. Ini merupakan gambaran aksi pembelaan yang dilakukan masyarakat Papua. Dasolen, rasisme dan diskriminasi telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, yang secara tegas menyebutkan definisi suatu tindakan diskriminatif ras dan etnis dapat dikategorikan sebagai diskriminatif ras dan etnis apabila menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis. Sedangkan dasein atau pada kenyataannya dalam kasus rasisme ini menunjukkan bahwa rasisme tersebut masih banyak terjadi, khususnya terhadap masyarakat Papua. Dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang maupun semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Adapun dampak rasisme, yang pertama, rasisme bisa berakibat serius. Rasisme menyebabkan orang tidak dilibatkan dalam pembahasan tentang masa depan dirinya sendiri. Hal ini bisa digunakan untuk mencari martabat, laham, otonomi, dan hak. Kedua, rasisme menghambat masyarakat Papua dalam mendapatkan pekerjaan, layanan kesehatan, dan pendidikan. Lalu, rasisme juga berdampak terbaginya kelompok antara kelompok mayoritas dan kelompok minoritas. Menurut opini kelompok kami terhadap peristiwa kasus rasisme yang terjadi di Indonesia terhadap masyarakat Papua, kelompok kami sangat miris terhadap peristiwa rasisme yang terjadi di Indonesia. Mereka tidak mengerti bahwa Indonesia memiliki berbagai suku, ras, budaya, adat, dan agama termasuk di tanah Papua. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua, seolah-olah mati suri di NKRI ini. Secara psikologis,
Kita merasa nilai kemanusiaan kita telah dihina, disamakan dengan sejenis hewan liar. Meski dipahami bersama bahwa pukulan psikologis tersebut dapat terakumulasi tumbuh menjadi ideologi alternatif di luar ideologi Pancasila. Semakin dihina dengan umpatan rasisme tersebut, semakin pula masyarakat Papua termotivasi untuk keluar dari Indonesia. Hal ini merupakan konsekuensi logis yang harus ditempuh oleh masyarakat Papua untuk menghindari cemooh rasisme tersebut. Lantaran rasisme tersebut tidak hanya lahir di kalangan masyarakat umum, tetapi juga lahir dari aparat ketika berhadapan dengan gerakan mahasiswa Papua dari berbagai daerah. Hal ini dapat kita simpulkan, peristiwa rasisme sudah menjadi pandangan umum yang harus diubah oleh setiap individu bahwa derajat kemanusiaan masyarakat Papua tidak sama dengan sejenis hewan yang sering mereka lontarkan atau ucapkan ketika melampiaskan amarah mereka terhadap masyarakat Papua. Solusi untuk kasus tersebut dari sisi masyarakat, kasus ini merupakan contoh kasus yang bertolak belakang dengan Pancasila yang ada pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Kita hidup di negara Indonesia, di mana negara tersebut memiliki berbagai macam suku. Toleransi adalah kunci untuk mempersatukan perbedaan pada masyarakat, mengubah stereotipe yang ada pada masyarakat Papua dengan cara mengedukasi sedari kecil bahwa setiap orang memiliki hak yang sama, seperti semboyan Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu jua. Kita harus menghargai segala macam perbedaan jika ingin bersatu. Dari sisi pemerintah harus meningkatkan pembangunan yang ada pada daerah Papua, sehingga masyarakat Papua juga bisa menikmati fasilitas modern seperti di kota-kota lainnya. Dan juga masyarakat Papua memiliki potensi di dalam teknologi. Selain itu, pemerintah juga harus lebih tegas dalam menindaklanjuti kasus-kasus rasisme sesuai dengan Undang-Undang 40 tahun 2008. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari kasus rasisme Papua ini. Yang pertama, rasisme merupakan tindakan yang menyimpan dari Pancasila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Kedua, masalah rasisme harus dituntaskan agar bangsa Indonesia damai dan tidak terjadi perpecahan. Ketiga, jangan mengeluarkan kata-kata candaan yang membawa ke hal-hal sensitif seperti ras. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami.